Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Saputri dengan NPM 2019-2154992. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Hilda Hilaliah MPD selaku dosen mata kuliah retorika serta rekan-rekanku yang telah mendengarkan dan melihat video ini. Di sini saya akan menjelaskan poin dan materi apa saja yang saya dapat setelah membaca buku Pengantar Ilmu Studi Komunikasi, Komunikasi sebagai Kegiatan, Komunikasi sebagai Ilmu, karya Dr. Reddy Panuju MSI. Poin pertama yaitu komunikasi antara praktik dan ilmu. Komunikasi sebagai praktik akan lebih baik bila didasari dengan ilmu. Ilmu ini bukan hanya ilmu komunikasi saja, tetapi mengandung ilmu lain. Mengapa? Karena gejala komunikasi akan berdampingan dengan gejala lain. Begitu juga dengan gejala lain akan berdampingan dengan gejala ilmu komunikasi. Peristiwa komunikasi ini harus dimaknai secara holistik dan komprehensif. Holistik artinya melihat segala sesuatu dengan menyeluruh, sedangkan komprehensif yaitu melihat segala sesuatu dengan lengkap. Selanjutnya ada paradoks komunikasi. Hal ini sangat bertentangan dengan komunikasi. Cara menghindarinya yang pertama, bicaralah dengan secukupnya. Kedua, bicaralah dengan jujur. Ketiga, bicaralah dengan ritme. Keempat, berpikirlah sebelum berbicara. Kelima, hati-hati pada pengulangan topik. Keenam, bersabarlah sebagai pendengar. Ketujuh, hati-hati dengan impulsif atau hal yang meremehkan. Kedelapan, jangan terlalu percaya pada kata-kata. Kesembilan, gunakan tujuan atau fokus terhadap tujuan. Selanjutnya adalah kecenderungan komunikasi. Media massa merupakan kecenderungan pada komunikasi. Hal ini menyebabkan satu, sifat interaksi komunikasi menjadi semu. Kedua, adanya ketimpangan. Ketiga, individu yang dibuat oleh media. Keempat, komunikasi yang secara cepat atau kecepatan yang tinggi. Kelima, komunikasi banyak waktu yang terbuang oleh media. Selanjutnya adalah poin komunikasi sebagai ilmu. Menurut Wirianto, komunikasi sebagai ilmu dibagi menjadi 8. Yang pertama, sistem informasi. Kedua, komunikasi antar pribadi. Ketiga, komunikasi massa. Keempat, komunikasi politik. Kelima, komunikasi organisasi. Keenam, komunikasi lintas budaya. Ketujuh, komunikasi pembelajaran. Dan yang kedelapan, komunikasi kesehatan. Selanjutnya, menurut Stephen Littlejohn, tradisi komunikasi dibagi menjadi 7. Yang pertama, tradisi semiotika. Kedua, tradisi fenomenologi. Ketiga, tradisi cybernetik. Keempat, tradisi psikologi sosial. Kelima, tradisi sosial budaya. Keenam, tradisi kritis. Dan yang ketujuh, tradisi retorika. Selanjutnya ada karakteristik ilmuwan dan kemampuan komunikasi. Yang pertama, taksonomi komunikasi. Di dalamnya terdapat dimensi aksiologi, dimensi epistem, dan dimensi ontologi. Selanjutnya ada kemampuan komunikasi. Berdasarkan kemampuan komunikasi dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, kemampuan komunikasi menggunakan pikiran. Kedua, kemampuan komunikasi menggunakan alat. Ketiga, kemampuan komunikasi menggunakan tubuh. Selanjutnya ada poin proses komunikasi. Yang pertama, elemen komunikasi. Elemen komunikasi ini adalah apa yang terjadi dan apa yang terlibat dalam komunikasi. Yang pertama, komunikator atau orang yang menyampaikan pesan. Kedua, pesan atau isi yang disampaikan. Ketiga, saluran atau sarana yang digunakan oleh komunikator. Keempat, komunikan atau orang yang menerima pesan. Kelima, hambatan dan gangguan atau hal yang terjadi setelah adanya komunikasi atau yang mengganggu terjadinya komunikasi. Keenam, umpan balik atau respon dan tanggapan. Ketujuh, efek atau akibat dari adanya komunikasi. Kedelapan, situasi atau keadaan pada saat terjadinya komunikasi. Kesembilan, selektivitas atau hal untuk menyaring pesan. Kesepuluh yaitu lingkungan atau pihak lain yang terlibat dalam komunikasi tersebut. Selanjutnya yang kedua ada esensi komunikasi. Di dalam esensi komunikasi ini terdapat prinsip
persepsi sosial. Yang pertama, persepsi terhadap pengalaman. Kedua, persepsi bersifat selektivitas. Ketiga, persepsi bersifat dugaan. Keempat, persepsi bersifat kontekstual. Keempat, persepsi dengan hubungannya faktor budaya. Yang ketiga yaitu ada kemampuan memaknai. Setiap manusia memiliki akal dan pikiran. Oleh karena itu, setiap manusia mempunyai kemampuan memaknai di dalam komunikasi. Yang pertama, kecepatan memaknai. Kedua, ketepatan memaknai. Dan yang ketiga, variasi memaknai. Poin selanjutnya yaitu level komunikasi. Yang pertama, komunikasi di dalam pribadi. Menurut Jalaluddin Rahmat, komunikasi di dalam pribadi adalah komunikasi yang merupakan proses pengolahan informasi, meliputi esensi, persepsi, memori, dan berpikir. Menurut Harzana, ada beberapa cara dalam berkomunikasi di dalam diri. Yang pertama, bermeditasi. Kedua, mendengarkan hati nurani. Ketiga, mendaya gunakan kehendak bebas. Keempat, mendaya gunakan pikiran yang kreatif. Kelima, mendaya gunakan buku harian. Yang kedua ada komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi adalah komunikasi yang dilakukan dua orang secara tatap muka dengan tujuan meningkatkan kualitas pertemanan. Kedua, mencari seseorang yang bersedia mendengarkan keluh kesah. Ketiga, memecahkan masalah pribadi maupun masalah pribadi yang disebabkan oleh orang yang lain. Yang kelima, membangun jaringan bisnis. Faktor-faktor yang mendukung adanya komunikasi antar pribadi yaitu faktor bahasa, faktor fisik, faktor psikis, dan faktor lingkungan. Yang ketiga, komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang dilakukan antara individu kelompok maupun kelompok dengan kelompok dengan menyampaikan informasi atau tujuannya masing-masing, seperti lembaga sekolah, lembaga agama, tempat bekerja, atau lembaga-lembaga yang lainnya. Selanjutnya yang keempat adalah komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi adalah komunikasi yang dilakukan oleh organisasi maupun organisasi dengan organisasi yang lainnya dengan tujuan untuk membicarakan visi dan misi serta pencapaian yang ingin dilakukan maupun yang sudah dilakukan. Selanjutnya yang kelima adalah komunikasi publik. Komunikasi publik adalah komunikasi yang dilakukan oleh individu atau seseorang maupun kelompok dalam menyampaikan pesan kepada orang banyak atau publik dengan tujuan menyampaikan informasi, fakta, atau mempengaruhi publik. Selanjutnya yang keenam adalah komunikasi publik dan opini publik. Komunikasi publik dan opini publik ini adalah komunikasi yang dilakukan oleh pekerja-pekerja politik maupun pejabat dalam mencari dukungan kepada halayak atau masyarakat seperti pemilihan umum, pilpres maupun pilkada. Yang terakhir adalah komunikasi massa. Komunikasi massa adalah komunikasi yang dilakukan oleh organisasi kepada halayak ramai ataupun masyarakat. Media massa ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, media fundamental. Kedua, media massa industri. Ketiga, isi media yaitu berita atau hiburan. Keempat, isu media atau efek dari media tersebut. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.